Realme 8. Capture infinity. Realme Dare to Leap. Lagi-lagi HP mid-range emang bener jadi segmen yang paling menarik nih ya di tahun ini. Speknya itu makinan bagus, layarnya udah pakai Super AMOLED, terus ada NFC, Giro juga punya respon yang cepat, desainnya ya makinan oke lah ya, chipset udah mantep buat gaming, kameranya ya so-so lah, perekaman video juga udah ada ace-nya, keren sih kalau menurut gua. Nah, bisa dibilang Realme 8 ini fokus ke fitur dan kelengkapan yang bener-bener user butuhin. Tinggal gimana usernya aja nih. Tertarik apa enggak nih kalau emang HP ini dibanderol dengan harga 3 jutaan. Pas lagi. Realme mengklaim ini adalah HP paling stylish di kelas mid-range. Apakah kalian setuju dengan Realme? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau untuk pemilihan warnanya ya, Cyber Silver dengan desainnya itu sci-fi futuristik. Saya setuju sih ya, stylish. Terutama untuk bagian stylish yang paling saya setuju adalah di dimensinya yang tipis banget, 7,9 mm dengan bobot hanya 177 gram. Padahal kapasitas baterainya lumayan gede, 5000 mAh. Jadi kalau stylish dari segi dimensi, saya setuju. Kalau desain Dare to Leap-nya saya kurang setuju ya, karena terlalu besar. Coba kalau diperkecil lagi menurut saya bakalan lebih baik. Terus kalau kelebihan lain adalah dari segi performa. Jadi dengan harga mid-range dia menggunakan MediaTek chipset gaming G95 dengan RAM 8GB, internalnya 128GB, gede banget untuk sebuah HP mid-range. 8GB, 128GB, terus layarnya juga sudah menggunakan Super AMOLED dengan 1000 nits 180Hz touch sampling. Kekurangannya menurut saya adalah di tes ini ya, baterainya kurang cepat. Coba nanti kita tes lagi pakai Realme UI 2.0 apakah dia bisa lebih cepat. Kesimpulan saya buat Realme 8 kayak yang di bagian awal tadi, HP ini bisa banget jadi alternatif buat budget 3 jutaan. Kalau Anda termasuk orang yang demen sama desain mencoloknya, atau malah sama sekali nggak peduli aja sama faktor desain pas Anda beli HP. Nggak peduli luarnya, yang penting isi mesinnya. Kalau Anda tipe kayak gitu, HP ini cocok. Karena mesin dari Realme 8 bisa dibilang setara sama HP yang harganya 4 jutaan. Desain yang enak buat dipegang, layar AMOLED yang warnanya bagus, baterai gede yang ngecasnya juga cepat, plus kualitas kamera yang oke di kelas harganya. Nggak ada yang bisa saya komenin lebih banyak lagi sih, HP ini aman buat dibeli. Dari sekian tadi yang gue ceritain, pantas saja Realme sendiri nyebutnya adalah smartphone ini termasuknya yang best performa dan juga stylish phone untuk di kelas mid-range. Setuju apa enggak? Gue sih setuju aja ya guys, asalkan dengan sedikit catatan dari gue tadi untuk bagian desain ini sebenarnya udah stylish, asalkan kayak Dare to Leap ini sedikit minimalis aja. Dan juga untuk bagian performa sendiri terbilangnya juga sudah nyaman ya untuk di kelasnya. Gak lupa fitur-fitur kamera juga bisa banget kalian manfaatin untuk kebutuhan kayak bikin konten gitu ya. Buat teman-teman yang suka mobile fotografi lah, suka ngoprek bagian kamera, ini bisa banget kalian manfaatin sih guys. Ya udah, sekian dari gue, terima kasih buat kalian sudah nonton sampai akhir video. Beli apa enggak tergantung kalian, seleranya kayak gimana, sesuai aja dengan budget dan juga kebutuhan ya. So guys, jadi itu dia Realme 8, the best performance stylish phone in mid-range. Nggak sembarangan ya Realme 8 ini. Agaknya harus hati-hati nih buat para pesaing Realme 8. Performanya oke, desainnya kece abis, baterainya gede, dan kameranya yang bisa meng-capture semua. Kesimpulannya nih, setelah seminggu saya pakai Realme 8 ini, bisa saya katakan ini jadi mid-range 3 jutaan yang recommended. Dari segi performa yang mumpuni buat main game sekalipun, kamera dengan kualitas yang memuaskan, layar Super AMOLED, in-display fingerprint, 30 watt touch, NFC multifungsi, serta desain dengan bodi yang tipis ini tuh bikin makin keren si Realme 8 ini. Termasuk smartphone mid-range yang lengkap banget di range harga 3 jutaan. Cuma minus di beberapa hal yang perlu diupdate firmware aja sih kalau menurut saya. Ya, Realme memberi kita opsi HP mid-range dengan RAM 8GB, storage 128GB, dan kamera 64MP dalam harga yang menarik perhatian kaum mendang-mending. Apalagi ini udah pakai layar AMOLED gitu. Sesuatu yang belum lama belakangan masih langka ditemukan di HP 3 jutaan. Kalau boleh kasih saran sih, menurut kami tinggal kurang soal update chipset aja. Meski untuk kebanyakan orang, Helio G95 masih relevan untuk kebutuhan kerja dan gaming casual sehari-hari. Ya, sisanya kami kembalikan ke pendapat kalian saja. Silakan mendang-mending di kolom komentar.